Dan sudah ada kesepakatan, bukan nggak ada kesepakatan, karena kemarin ada U20, Coach Shin fokus kepada U20. Habis itu Asian Games. Karena ini bersamaan kemarin U20 sama SEA Games, makanya kita Coach Indra Safri kita beri kesempatan. Kalau Coach Shin punya kembaran, mungkin kembarannya Coach Shin, nggak ada kembarannya, cuma satu. Dan waktunya ini mepet. Gimana cara baginya? Saya akan kembali lagi ya membahas di sini. Mungkin saya ingin membahas konten lanjutan dari konten sebelumnya. Oke, kita sudah membahas bagaimana Shin Tae-yong dan juga Indra Safri ternyata yang kita duga-duga antara lokal pride dan juga pemain-pemain keturunan atau pemain-pemain naturalisasi ini memiliki kontra karena pelatih lokal lebih mendukung ke pemain-pemain lokal. Namun setelah saya telisik di konten sebelumnya ya, jika kalian belum nonton silahkan kalian nonton, karena di situ ada poin-poin yang sudah saya bahas mengenai koordinasi harmonis antara Shin Tae-yong dan juga Indra Safri. Dan di sini saya akan membahas ya, ketika sekonten sebelumnya saya sudah membahas mengenai roadmap dari pemain dan juga infrastruktur. Di sini saya akan membahas mengenai roadmap pelatih. Ini berdasarkan fakta dan juga opini saya. Nah, oke, saya akan membahasnya. PSSI di sini harus peka. Mengapa demikian? Kita akan melihat apakah Shin Tae-yong ini dikontrak jangka panjang atau jangka pendek. Kemudian bagaimana dengan nasib dari Coach Indra Safri ini? Apakah dia akan tetap menjadi direktur ataukah di timnas U19? Kita akan membahas tuntas di konten kali ini. Nah, oke, yang pertama tentu kita sudah mengetahui bahwa PSSI melalui Erick Thohir ini memiliki roadmap yang sangat baik ya. Bahkan berkat roadmap Indonesia mendunia atau timnas Indonesia mendunia yang diajukan ke FIFA, itu membuat FIFA akhirnya meringankan sanksinya kepada Indonesia. Artinya ini bukan roadmap sembarangan, ini pun juga bukan roadmap ecek-ecek. Namun yang jelas kita tidak bisa hanya fokus bagaimana roadmap pemain, kemudian infrastruktur dan juga beberapa elemen pendukung seperti liga dan lainnya. Namun pelatih timnas ini juga kita harus bisa merencanakan, dan ini adalah tugas dari PSSI. Oke, PSSI sudah memberikan clue ya atau kisi-kisi bahwa sebenarnya Shin Tae-yong ini akan diperpanjang. Dengan kata lain, Shin Tae-yong ini sudah memberikan statement bahwa dia akan menerima tugasnya. Itu sudah diposting di Instagramnya bahwa PSSI ingin bekerja sama lagi dan dia siap untuk menerimanya. Bahkan Erick Thohir pun juga mengatakan bahwa Shin Tae-yong ini akan dia persiapkan untuk Piala Asia. Di kontraknya yang akhir Desember ini berakhir dan Piala Asia itu di Januari 2024, artinya Shin Tae-yong memang kemungkinan besar diperpanjang oleh PSSI. Namun kali ini ya teman-teman, kita belum tahu bagaimana kejelasan dari Shin Tae-yong karena hingga saat ini PSSI belum mempublis bagaimana kontrak atau perpanjangan kontrak dari Coach Shin Tae-yong ini. Nah, kemudian yang selanjutnya teman-teman, di sini kita sudah membahasnya bagaimana kinerja dari Shin Tae-yong ya. Kita ketahui di 2019 hingga 2023 ini Shin Tae-yong banyak sekali memiliki peran penting bagaimana perkembangan sepak bola nasional. Nah, ini harus dimengerti oleh PSSI. Jangan sampai dengan pergantian kepengurusan itu hanya mementingkan keegoisan karena ingin inovasi baru dengan pelatih baru. Ya, kita ketahui dalam sejarah ya, dalam sejarah saya membahas dari segi historikal bahwa ketika pemimpin baru ya di tubuh PSSI itu pastilah rata-rata adalah menggunakan pelatih baru juga, karena dia ingin mementingkan bagaimana sebenarnya pelatih yang ia tunjuk dan ia kontrak itulah yang membuat dirinya berhasil selama memimpin PSSI dan juga berhasil untuk meningkatkan timnas Indonesia. Namun ketika pemikiran seperti itu dipakai untuk Erick Thohir ya, menurut saya Erick Thohir ini memiliki kapasitas, kemudian kredibilitas dan juga bagaimana manajemen administrasi yang sangat bagus, dan juga dia pecinta sepak bola nasional. Seharusnya kata yang bijak adalah bagaimana
dirinya melihat proses Sintayong ini dari 2019 hingga 2023 ini, kemudian dia berpikir bagaimana untuk memperpanjang kontraknya hingga 2026. Itu menurut saya. Mengapa demikian? Karena sudah jelas Sintayong dari 2019 hingga 2023 dia membenahi pondasi timnas. Nah, tentu kita bayangkan saja ketika kita membuat rumah bahwa ketika pondasinya kuat, kokoh, artinya nanti semuanya juga akan mengikuti. Nah, inilah yang menurut saya momentum yang diharapkan. Karena apa? Sosok seperti Shane Patinama, kemudian Jordi Amat, Sandy Walsh, kemudian Ivar, kemudian Rafael itu belum memiliki ataupun belum membuat dirinya semakin nyaman di Indonesia karena belum mendapatkan sentuhan siapa yang memanggilnya. Ini adalah poin penting. Jadi jika nanti Ivar, kemudian Rafael, kemudian Shane Patinama sudah bergabung, kemudian tidak adanya Sintayong, tentu bagaimana motivasi bermain itu juga akan lebih beda. Walaupun sebenarnya dia membela Indonesia itu karena hatinya, namun yang jelas dia juga akan berterima kasih siapa yang memanggilnya, kemudian menyeleksinya, kemudian merekomendasikannya untuk segera disumpah oleh PSSI. Nah, ini akan menjadi hal bagus. Namun jika Sintayong ini diputus kontraknya dan kita sampai saat ini belum ada kejelasan, nah tentu ini akan menjadi hal yang sangat merugikan. Jadi artinya di sini PSSI harus peka bagaimana kontrak Sintayong ini, apakah dia akan diperpanjang, jika diperpanjang itu berapa tahun, dan juga mungkin untuk kedepannya roadmap dari kepelatihan ini juga harus diperjelas. Bahkan jika dibuka ke publik pun itu lebih sip menurut saya dan lebih luar biasa. Nah, menurut saya selanjutnya seperti ini. Kita sudah mengetahui bahwa Sintayong ini memiliki kapasitas yang sangat luar biasa. Sintayong ini memiliki profesionalitas yang sangat luar biasa. Bukan berarti saya memuji pelatih asing atau berarti saya berlebihan dalam memuji pelatih asing. Saya juga sangat salut dan sangat berterima kasih kepada Coach Indra Safri. Mengapa demikian? Karena di balik kesuksesan dari Coach Sintayong ini ada sosok Indra Safri di belakangnya. Sebagai direktur teknik, menurut saya Indra Safri adalah orang yang bertanggung jawab dari segala aspek prestasi timnas. Nah, menurut saya dalam kinerja Sintayong ini Indra Safri juga bagus dalam manajemen direktur PSSI. Namun di sini kita melihat bahwasanya menurut saya lagi Indonesia di internal dari segi pelatihan itu menurut saya masih kurang orang-orang yang memang bergelut aktif ya. Memang sudah banyak yang bergelut, tapi bergelut aktif ini yang menurut saya harus ditekankan. Indra Safri memang memilih untuk menjadi direktur timnas. Namun kita ketahui seperti saat ini ya, di SEA Games harus turun tangan dan alhamdulillah hasilnya juga sangat luar biasa. Menurut saya Coach Indra Safri ini memang orang lapangan. Ya, kita ketahui ya ada dua tipe ya, yakni orang lapangan dan juga konseptor. Namun yang jelas Coach Indra Safri ini ketika melihat bagaimana dirinya bisa mengangkat Piala AFF di turnamen di 2016 lalu, era Evan Dimas, kemudian U22 ya di tahun 2018 lalu. Nah, ini artinya Coach Indra Safri ini memiliki pengalaman yang sangat luar biasa. Namun dirinya ditempatkan sebagai posisi direktur. Tidak apa-apa, sah-sah saja. Namun kita lihat bagaimana prestasi Indra Safri ini ketika menangani junior. Coach Sintayong sudah difokuskan di U23 dan juga timnas senior. Menurut saya Coach Indra Safri ini sangat cocok untuk ditempatkan di timnas U19 karena saat ini sangat kosong. Posisi sentral itu harus diisi oleh pelatih-pelatih yang memang pas untuk memimpin timnas. Dan menurut saya Coach Indra Safri ini memang cocok sekali untuk bisa mendampingi Coach Sintayong ini, merekomendasikan ke Sintayong bagaimana pemain muda ini sangat bagus, kemudian diorbitkan ke timnas senior. Menurut saya seperti itu, antara kedua pelatih ini memiliki keterpaduan. Tinggal lagi bagaimana PSSI untuk bisa menjaminnya dan mengontraknya dan memperjelas dan mempertegas bagaimana kualitas pemain dan juga pelatih itu memang akan membuat kontribusi besar bagi prestasi timnas Indonesia. Nah, itu adalah poin-poin pentingnya teman-teman. Jadi
Ini adalah hal yang menurut saya harus, ketika PSSI sudah mengatakan bahwa dia ingin transparansi dana di keuangan PT LIP, kemudian di keuangan PSSI dan juga klub. Nah, menurut saya transparansi bagaimana roadmap pelatih ini juga harus dilakukan. Karena apa? Jangan sampai ini nanti akan menjadi perpecahan bagi pecinta sepak bola nasional, lagi-lagi karena adanya beberapa, dalam kutip, unsur politik yang menginginkan politik itu masuk di dalam sepak bola nasional. Ya, walaupun kita sudah tahu ya bagaimana kapasitas politik di Indonesia dan kemudian bagaimana ikut campurnya politik di olahraga, namun itu bukan kapasitas saya untuk membahas itu, dan saya ingin memfokuskan bagaimana PSSI dan juga pihak-pihak terkait ini bisa untuk segera memperpanjang kontrak Sintayong dan juga memberikan kapasitas kepada Coach Indra Safri di Timnas U19. Lagi-lagi ini menurut saya karena apa? Saya melihatnya dari beberapa data dan juga fakta, karena kedua pelatih ini sama sekali tidak ribut. Kedua pelatih ini juga sama sekali tidak memiliki ketegangan atau tensi tinggi. Dan bahkan setelah saya telusuri ya, ini saya lagi-lagi mengutip dari konten saya yang sebelumnya, bahwa Coach Indra Safri ini tidak ada di grup anti Sintayong. Nah, ini memang hal yang bagus dan memang ini menjadi prestasi tersendiri ya bagi pelatih lokal yang memang pro dengan Sintayong, karena memang apa? Mereka tahu bagaimana strategi modern pola melatih tim nasional yang baik. Nah, ini artinya pelatih lokal itu tidak semuanya kontra dengan Sintayong. Dan saya meyakini bahwa apa yang akan dilakukan PSSI itu adalah benar, dan saya juga yakin kepada Bapak Erick Thohir, apa yang dibuat, roadmap yang dibuat itu adalah hasil pemikiran, observasi, penelitian, bahkan juga bisa dibilang masukan-masukan dari tim analisis dan tim-tim analisa dan pengamat sepak bola. Artinya memang itu adalah bukan roadmap sembarangan, dan saya ingin sekali bagaimana timnas Indonesia dilatih oleh Sintayong lebih panjang dan juga Coach Indra Safri di level junior. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian juga setuju jika pelatih ini segera diperpanjang? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.